Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati semua teman-teman SMKN 1 Beraksan. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka meskipun di ruang yang sama. Saya sekarang berada di Hotel Utama Raya bersama guru-guru yang lain. Ya, saya rela-relain demi kalian. Yang lain sedang ada di pantai bakar-bakar, saya males bakar-bakar karena harus ada pekerjaan yang saya harus selesaikan. Salah satunya adalah membuat materi untuk besok. Saya juga mohon doanya kepada kalian karena saya juga banyak pekerjaan yang paling susah dan paling akhir. Jadi kalau ini tidak lancar, ini menentukan kelulusan saya di jenjang S2. Jadi semoga tesis saya berjalan dengan lancar dan besok setelah selesai acara di Utama Raya ini saya akan lanjut langsung berangkat ke Malang. Oke teman-teman, kemarin kita membahas masalah hukum nikah. Jadi kemarin itu kita review, kita mutolaah terlebih dahulu hukum nikah itu ada 5. Ada mubah, ada haram, ada mandub, ada sunnah, ada makruh, ada bahkan yang wajib. Tapi hal yang terpenting bagi kalian itu adalah, apalagi saat ini kalian itu sudah berumur cukup ya. Jadi masa-masa puber itu biasanya ketika kalian itu masa-masa puber itu biasanya banyak kendala. Yang salah satunya adalah hawa nafsu. Jadi kadang ketika kita itu sudah mulai dewasa, apalagi sudah kelas 3, jadi kadang kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu. Jadi solusi terakhir bagi saya untuk menahan hawa nafsu itu adalah menikah di usia dini. Saya mendukung kalian itu untuk nikah di usia dini dikarenakan sekarang itu sudah pergaulan bebas itu sudah tidak bisa dihindari. Bisa dihindari dengan menjaga jarak, dengan menjaga keinginan, dengan menjaga hawa nafsu, dengan menjaga jarak antara cowok dan cewek. Tapi semua itu sangat susah untuk kita kendalikan dikarenakan setiap harinya kita beraktivitas, antara cowok dan cewek itu saling berkumpul. Jadi kadang timbul rasa syahwat, terutama bagi seorang perempuan yang auranya itu sangat cantik. Saya bahkan mengatakan orang yang cantik ya, ketika kita melihat orang tersebut itu hati kita tergejolak, suka. Saya itu menyarankan orang tersebut itu pakai cadar, menutup wajahnya, karena konsep tutup aurat itu illah atau alasan. Illahnya itu dikarenakan adanya timbul hawa nafsu. Jadi ketika perempuan membuka aurat sampai pahanya kelihatan, terus ada cowok, itu maklum coba cowok yang lirik sana sini melihat paha ya, karena syahwat, jadi wajib ditutup. Apalagi ketika seorang cowok itu melihat wajah yang luar biasa cantiknya terus tergejolak, ya saya sarankan jangan keluar rumah, sering-sering di rumah. Kalau mau keluar rumah silahkan pakai masker, menutup wajah agar supaya orang itu tidak tertarik. Meskipun itu tidak wajib ya, tidak wajib. Jadi kalian mubah saja, tidak pakai masker meskipun cantik ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi ada suatu ulama yang mengatakan bahwasanya hukum pakai cadar itu bisa wajib dikarenakan kalian itu memiliki paras yang cantik. Tapi itu minoritas, pendapat yang sedikit, yang banyak ulama yang menentangnya. Kita akan melanjut tentang pembahasan rukun-rukun nikah.
kemarin hukum-hukum, kita selanjutnya akan membahas tentang hukum-hukum nikah. Nikah itu ya saya katakan minggu kemarin, nikah itu enak, dijamin. Makanya ketika orang itu tidak ingin nikah, ya perlu dipertanyakan ya, dia itu punya hawa nafsu atau tidak. Ya karena salah satu cara, dan bahkan enaknya itu bukan hanya kepada dohir apa di duniawi saja ya, tapi enaknya itu bahkan sampai ke ukhrawi. Jadi tidak hanya di dunia saja kita merasakan enaknya, tapi dampaknya itu kita rasakan sampai ke akhirat, kita bawa ke akhirat. Karena kenapa? Karena nanti ketika di akhirat, apa-apa yang kita kerjakan bersama istri yang sah ya, pasangan kita yang sah, itu semuanya menimbul pahala. Jadi ketika kita senyum sudah sedekah ya, apalagi senyumnya kepada orang yang halal yang sudah kita akad, luar biasa sedekahnya itu bertambah. Ya kita jalan-jalan ya, mungkin kalau orang biasa kita jalan-jalan tidak dapat pahala, tapi dengan orang yang sudah kita akad, sudah kita jadikan istri atau suami, itu nilai pahalanya sudah besar. Itu jalan-jalan. Beda lagi ketika kalian ibadah, sholat jamaah gitu kan ya, mencium istri, mencium suami, itu pahalanya sudah tidak ternilai, itunya sudah tidak ternilai. Jadi jumlahnya itu tidak bisa diakalkan. Bahkan kalau dikalkulasi itu setiap harinya, itu setiap aktivitas yang kita kerjakan bersama suami istri, atau setiap aktivitas kita di luar rumah, seorang laki-laki mencari nafkah demi istri, itu semuanya dihitung pahala. Jadi siapa yang tidak mau nikah? Dunia aja itu sudah dihitung enaknya luar biasa, apalagi hitungan pahalanya sudah tidak ternilai jumlahnya. Rukun-rukun nikah itu di sini ada 4 rukun. Yang pertama itu adanya suami. Jadi rukun pertama adanya suami, rukun yang kedua itu adanya istri. Jadi suami istri itu wajib ada. Jadi mustahil lah nikah kalau udah ada suaminya, udah ada istrinya. Masa mau nikah sendiri ya, jomblo dong. Jadi kalau nikah itu rukunnya harus ada suami, harus ada istri. Jadi kalau ada keduanya, maka rukun kedua ini dipenuhi. Tapi jangan lupa ada 2 rukun yang harus dipenuhi untuk nikah itu bisa sah. Yang kedua, yang ketiga itu waliyun nikah, wali nikah lil mar'ah. Jadi harus ada wali nikah dari seorang perempuan. Jadi ada wali nikah itu ada bapak gitu kan ya. Terus ada kakek, bapak dari bapak ini ya. Ada saudara laki-laki itu yang menjadi wali nikah. Kalau ibu itu tidak boleh menjadi wali nikah. Terus saudara seayah atau saudara laki-laki dari ayah, itu yang menjadi wali nikah. Ada permasalahan yang sangat banyak yang ada permasalahan yang ada di kalangan kita, yaitu hukum wali bagi anak yang lahir di luar nikah. Sekarang kan banyak itu kan ya, gara-gara efek pergaulan bebas akhirnya ada seorang anak yang dilahirkan dari hubungan yang sah ya. Itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya terputus. Jadi meskipun anak itu berasal dari bapak si A ya, berasal dari si A, namun hasilnya itu di luar nikah, maka itu terputus, nasabnya terputus. Jadi si A ini tidak boleh menjadi wali nikah bagi perempuan yang akan dinikahi, dikarenakan anak tersebut itu lahir di luar nikah. Makanya ini salah satu dampak terhadap pergaulan bebas apabila melahirkan di luar nikah. Jadi dia itu memotong nasab. Jadi keturunan nasab itu dipotong. Lalu siapakah yang berhak untuk menjadi wali nikah tersebut? Yang berhak menjadi wali nikah tersebut adalah hakim. Ya, atau kalau diistilahkan pemimpin ya. Jadi kalau di desa itu ada kepala desa itu yang harus diwakilkan. Jadi tidak boleh orang tua yang bapak yang melahirkan anak di luar nikah dari hubungan gelap itu ya, itu tidak boleh menjadi wali nikah. Makanya nanti
Kalau umpama kalian ragu apakah kalian itu dilahirkan di luar nikah atau tidak, silahkan tanya ke orang tua. Khawatir nanti perkawinan kalian itu tidak sah. Karena nanti kalau umpama bapak tersebut itu menjadi wali nikah, otomatis eh, pernikahannya itu tidak sah, karena bapaknya itu bukan bapak asli, itu dianggap bukan bapak ya, karena dia dihasilkan dari hubungan yang gelap. Tapi semoga saja kita dilahirkan dengan secara yang islami di dalam nikah, tidak dari hubungan yang gelap. Itu yang ketiga itu adalah adanya wali nikah. Yang keempat itu syahadah. Syahadah itu saksi. Makanya ketika kita itu saksi, akad qabil tu nikah itu disaksikan dengan banyak orang. Syahadah itu syaratnya, itu syarat menjadi orang saksi itu ya, saksi nikah ya, itu ada syaratnya. Yang pertama itu harus Islam. Jadi kalau dia orang kafir tidak sah ya jadi saksi. Yang kedua itu laki-laki. Jadi kalau perempuan itu tidak sah ya untuk menjadi saksi nikah ya. Yang ketiga itu baligh ya. Baligh itu ya ketika kita sudah wajib untuk melaksanakan perintah syar'i. Nah, yang keempat itu berakal. Jadi kalau orang gila itu ya, atau orang ayan-ayan gitu ya, elang-elangan pikirannya itu tidak boleh menjadi saksi. Terus harus harum merdeka. Kalau sekarang itu budak tidak ada, jadi semuanya merdeka. Tuh. Terus rukun yang kelima itu adalah ijab qabul. Oh ya, saya katakan tadi ada 4 ya. Jadi rukun nikah itu ada 5, dan yang terakhir itu rukun kelima itu adalah ijab qabul. Ijab qabul itu qabil tuh nikah wa tazwijah bil mahril madhkur. Jadi ketika yang menikahkan kalian itu bilang yang menikahkan kalian itu mengatakan saya nikahkan engkau dengan anak ini, binti ini dengan mahar ini, dan kalian katakan qabil tu nikah, saya terima nikahnya si A bin fulan ya, bin A bin B dengan mahar yang telah disebutkan, dibayar tunai, sah. Halan qabil tu nikah pada sebagai halan. Maka kalau akad ijab kabulnya itu benar, maka akad kalian itu sah. Jadi ada 5 rukun dalam nikah, adanya suami istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat itu ada saksi, dan yang kelima itu ada ijab kabul. Itu rukun-rukun nikahnya. Ada selanjutnya itu ada syarat ya. Jadi selain kalian itu sebelum melaksanakan nikah ya, jadi harus ada syarat nikah. Jadi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Bedanya apa rukun dengan syarat? Kalau rukun itu ada di dalam nikah, sedangkan syarat itu ada di luar nikah. Artinya sebelum kalian nikah, syarat-syaratnya itu harus terpenuhi. Yang pertama itu harus Islam. Jadi kalau kalian masih belum Islam ya berarti harus Islam dulu ya. Jadi ketika kalian akad berarti tidak boleh. Artinya hukum akad tersebut itu gagal, tidak sah. Yang kedua itu ma'rifatul wali nikah ya. Yang kedua itu mengetahui wali nikah. Jadi walinya itu harus tahu, atau bapak mertua ya, bapak mertua. Yang ketiga itu syaratnya dalam keadaan tidak haji. Jadi kalau masih dalam keadaan melaksanakan haji itu tak boleh kabin, tidak boleh nikah. Dan yang terakhir itu tidak boleh dipaksa, artinya suka sama suka. Jadi sekarang itu banyak ada permasalahan itu ya. Jadi ketika orang tua memaksa anaknya itu sebenarnya tidak apa-apa sih. Tapi alangkah lebih baiknya kalau orang tua itu jangan terlalu memaksa kepada anaknya, kecuali anaknya mau. Jadi kalau si A dan si B ini nikah dikarenakan terpaksa, ya contoh seperti ini. Bapak si A dan si B punya anak cowok, si A punya anak cowok, si B punya anak cewek.
si A dan si B ini memaksa anaknya untuk menikah, sedangkan anaknya itu tidak tidak mau, menolak dengan keras. Nah, itu tidak boleh. Jadi tapi apa ya, ada yang berpendapat itu boleh. Tapi alangkah lebih baiknya, karena ini tidak untuk kita sendiri ya, tidak untuk jangka pendek ya. Artinya nikah itu untuk jangka panjang, maka silahkan nikahilah orang yang cocok dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian inginkan. Jadi seperti itu. Itu nikah. Ya, salah satu nikah adalah salah satu solusi agar supaya kita terhindar dari maksiat. Meskipun nikah kadang tidak menjamin kita terhindar dari maksiat, semuanya tergantung dengan diri kalian semua. Maka dari itu silahkan, kalau bagi orang yang memang benar-benar tidak bisa terhindar dari hal seperti itu, puasa lebih baik ya. Jadi meskipun kalian sudah nikah, kadang nikah itu tidak menjadi jaminan syahwat kalian itu terpenuhi. Maka ya, solusi terakhir itu adalah ya puasa. Perbanyak puasa ya, menahan hawa nafsu. Nafsu itu biasanya tergejolak ketika kalian itu dalam keadaan kenyang. Jadi kalau makan itu sebenarnya, kalau musir itu ya, kulu washrabu wala tusrifu ya, musrif ya. Jadi kalau makan berlebih-lebihan itu biasanya itu hawa nafsunya itu gede. Jadi kalau kalian itu ingin nafsunya itu bisa terkontrol ya, makan secukupnya, minum secukupnya, jangan banyak-banyak. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas silahkan disimpulkan apa yang saya sampaikan, ditulis tangan ya, tidak boleh diketik ya, karena kalau diketik itu rawan nyontek ya. Jadi kadang jawaban si A, B, C, D itu sama, tulisannya sama. Jadi cuman copy paste ganti nama, luar biasa. Tapi kalau tulis tangan, alhamdulillah. Jadi tulis tangan itu kalian masih punya usaha untuk menulis. Silakan tulis tangan di kertas, kasih nama lengkap dan kelas. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, kali ini bermanfaat dan barokah. Minggu depan insya Allah kita akan lanjut, masih tetap dengan bab nikah ya, karena bab nikah ini pembahasannya banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.